Halo Pak Asep. Bentar ya. Pak Asep, sudah bisa join dengan kita? Ini dia. Sebentar. Masih kebalik Pak itu. Ya, 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 ya. Maaf ya, Jubi. Oke, halo Pak Asep, apa kabar Pak? Kabar baik, Vincent. Apa kabar, Vincent? Ya, Tuhan baik Pak. Oke Pak, hari ini kita mau bahas apa nih Pak? Kabarnya kita mau bahas yang masih hot nih. Oh ya, betul. Masih, apa namanya, masih baru. Baru kita keluarkan. Kamera Suratnya. saya sudah pas? Sudah Pak, sudah. Oh, sudah, Jelas. sudah ya. Ya, jadi kita mau ngomongin eh, yang baru aja keluar nih pengaturannya nih terkait dengan rekonsiliasi ya, Vincent. Ya, betul. Baru banget nih, kita juga baru buat ini ya, baru buat announcement ke Satria. Ya Pak. Eh, Jadi ini kan kita sudah jalan bulan ya Pak. Kita sudah hampir masuk ke ini loh Pak. Bulan terakhir di semester 1 ini. Nggak terasa. Iya, ya udah bulan 5 nih. Ya. Jadi menurut Bapak, ini pertama kali ya Pak ya kita melakukan Ya. rekonsiliasi. Nah, jadi mungkin bisa aja dalam beberapa periode ini ada pergantian pengelola keuangan di satker gitu ya. Bapak bisa menjelaskan ke kita nggak? Sebenarnya ya, pasti soalnya kan udah jalan berapa bulan gitu ya tahun anggaran kita belum ada tuh ngomongin rekonsiliasi. Tiba-tiba rekonsiliasi nih diomongin dan Iya. harus kejar target beberapa bulan gitu. Coba diberi Iya. penjelasan dulu Pak. Rekonsiliasi itu apa? Iya. Iya, iya. Udah 5 bulan ya. Iya, 5 bulan tuh 5 bulan dengan kita mungkin selama 5 bulan itu apa namanya tenggelam dalam hal-hal lain gitu ya. ya, Ya mungkin bisa jadi ada yang sudah lupa-lupa tuh betul. rekon ini ya. Tapi memang uh, ya sama seperti kita ngomongin apa gratifikasi minggu lalu ya. Kita mungkin bisa lihat sebenarnya rekon ini dari ini juga ya, secara etimologis juga lah dari katanya itu ya. Kan sebenarnya rekonsiliasi itu umum juga digunakan dalam konteks-konteks lain ya selain daripada apa namanya laporan keuangan. Misalnya kita dengar dulu ada rekonsiliasi antara pemerintah Indonesia dengan misalnya gerakan Aceh Merdeka di Aceh misalnya, atau ada rekonsiliasi antara mungkin seseorang yang sempat menuntut orang lain gitu ya, atau rekonsiliasi antara misalnya uh, katakanlah partner ya yang sedang berselisih misalnya gitu. Ya intinya rekonsiliasi ini sebenarnya merujuk kepada suatu proses menyamakan ya, proses untuk bagaimana dari sesuatu yang tadinya berbeda, kemudian kita analisis perbedaan itu, lalu kemudian kita capai suatu titik bersama, gitu ya, satu kesamaan, sehingga kita punya kesepakatan. Oh, inilah titik di mana kita seharusnya sama-sama berada di sini. Ya, kalau dalam konteks laporan keuangan, uh, rekonsiliasi itu adalah suatu proses memang pencocokan data, gitu. Pencocokan data antara dua sistem yang berbeda yang mengelola satu transaksi yang sama. Gitu. Uh, Kebetulan misalnya kalau kita bicara dalam konteks kita saat ini ya, kan satuan kerja itu bertransaksi, baik itu transaksi belanja, pendapatan. Lalu si transaksi ini dikelola ya, dicatat oleh sistem yang namanya sistem SPAN ya, sistem pendanaan negara-negara di BUD, dan diproses juga oleh sistem SAI, sistem akuntansi instansi. Dalam hal ini mungkin mulai tahun 2022 diproses di Sakti gitu ya. Nah, jadi ini adalah satu transaksi yang sebenarnya sama, pendapatan yang sama, belanja yang sama, tetapi diproses oleh Sakti dan diproses juga oleh SPAN. Gitu. Nah, dalam hal satu transaksi itu dikelola oleh dua sistem yang berbeda, maka secara ketentuan itu diperlukan adanya rekonsiliasi untuk memastikan bahwa data yang dijadikan dasar untuk menyusun laporan keuangan oleh kedua sistem itu sama gitu.
Nah, itu saya kira apa namanya rekonsiliasi ya, pengertian rekonsiliasi. Baik, berarti konsiliasi ini kalau bisanya adalah pencapaian antara satker dengan KPPN. Jadi Ya, betul. kan dengan data KPPN supaya nanti pada tidak akhir tahun jadi laporan keuangan ya Pak, ada gitu Ya. kita pengakuan oleh satker yang kemudian akan menjadi KL gitu ya Pak ya, dan pengakuan oleh KPPN yang menjadi apa PJPB untuk gitu ya rekonnya. Oke. Tepat sekali Vincent. Ya, itulah yang dimaksud. Ya, pencocokan data. Oke Pak. Nah, mungkin untuk teman-teman menjadi pengelola keuangan di Satker lingkup KPP Gunung Sitoli yang dulu masih dulu dan sampai sekarang masih menjadi pengelola keuangan, bahwa kita sempat buka rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan lah 2022. Ada mention tentang rekonsiliasi. Mungkin Pak kita lagi rekonsiliasi dalam. Baik. Sebelumnya ini di saya suaranya terus terang agak putus-putus suara Vincent ya. Oh, Tapi saya nangkep mungkin ya. Saya nggak tahu teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyimak dengan baik ya. Oke, sambil mungkin agak ngecek ini apa namanya jaringannya. Baik, jadi ya memang rekonsiliasi ini kita kenal dua terminologi, yaitu ada istilah rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Ya ini perspektif ini saja, perspektif dari penyusun laporan keuangan ya. Rekonsiliasi ini apakah dilakukan dengan sistem lain ya di luar dari entitas penyusun laporan keuangan ini, dalam hal ini Satker ataupun KPPN, ataukah rekonsiliasi itu dilakukan di dalam satu sistem yang sama antara beberapa subsistem yang ada di dalamnya gitu. Kalau dia rekonsiliasi eksternal, dia dari Sakti ya, sistem akuntansi instansi direkonkan dengan sistem akuntansi BUN, dalam hal ini SPAN gitu. Jadi Sakti dengan SPAN kalau secara aplikasinya, kalau secara sistemnya itu adalah SAI dengan SIAP gitu ya, dengan SIAP. Nah itulah rekonsiliasi eksternal. Kenapa? Karena dari perspektif penyusunan laporan keuangan, dalam hal ini misalnya Satker gitu yang mengelola sistem akuntansi instansi, rekonsiliasi dengan KPPN, rekonsiliasi dengan SPAN, rekonsiliasi dengan SIAP itu adalah rekonsiliasi dengan pihak luar gitu ya. Itu adalah untuk memastikan apakah data yang sudah kita percaya diri dengan itu gitu ya, terkonfirmasi juga oleh pihak luar yang mengelola transaksi yang sama dengan kita gitu. Misalnya kalau ketika belanja, mungkin teman-teman sudah percaya diri dengan datanya gitu. Apa namanya? Saya punya belanja barang itu 10 misalnya gitu. Nah, tapi kita kan perlu keyakinan juga dari pihak yang mengeluarkan uang untuk belanja itu. Dalam hal ini adalah BUN, dalam ini ada KPPN. Apakah benar KPPN mencatat bahwa mereka mengeluarkan uang untuk membiayai 10 belanja di kita gitu. Nah, itulah sebenarnya apa namanya substansi rekonsiliasi belanja antara kita itu dalam hal ini Satker ya, Satker dengan KPPN. Untuk mengetahui apakah pihak luar juga mengkonfirmasi data itu gitu. Nah, kalau rekonsiliasi internal itu adalah dalam satu sistem yang sama gitu, antar subsistem. Dalam hal ini misalnya rekonsiliasi yang umum itu adalah yang paling banyak adalah rekonsiliasi antara modul pelaporan ya GLP dengan modul aset tetap misalnya, dalam kaitannya dengan misalnya pencatatan aset gitu ya, atau rekonsiliasi antara modul pembayaran misalnya dengan modul pelaporan, modul GL gitu ya. Jadi seolah-olah kita misalnya ketika di GL itu kita punya data ada belanja 10 tadi, kita juga ingin tahu apakah benar di subsistem pembayaran kita nih, di subsistem pembayaran Sakti, di modul pembayaran, itu juga ada data belanja 10 gitu. Nah, itu rekonsiliasi internal namanya, antar subsistem di dalam satu sistem yang sama, antara GL dengan aset tetap, antara GL dengan pembayaran gitu ya.
atau modul-modul lain antara piutang dengan pelaporan misalnya, yang umumnya adalah endingnya pada modul pelaporan gitu. Yang dikonfirmasi itu kan angka-angka yang ada di laporan ya. Betul. Jadi angka-angka yang ada di modul GLP itu direkonkan dengan sub sistem lain, submodul lain yang dari mana transaksinya itu berasal gitu. Ketika ada catatan aset ya direkonkan dengan modul aset tetap. Ketika ada catatan piutang ya direkonkan dengan modul piutang gitu. Ketika ada catatan belanja direkonkan dengan modul pembayaran. Itu namanya rekon internal. Berarti Pak, selain melakukan rekonsiliasi antara dan BPN, sebenarnya Satker juga harus melakukan pencocokan data ya, antara istilahnya berbagai Betul. gitu ya Pak ya. Kalau di Satker kan Betul. ada user OPL, tetap dan persediaan, ada Iya. R, Iya. ini juga harus menyediakan Pak ya. Oke. Iya, betul. Bahkan itu lebih dulu, Vincent. Iya, Harus lebih dulu daripada rekonsiliasi eksternal. Gitu. Jadi sebelum direkonkan dengan eksternal, dengan pihak luar, ya teman-teman harus dapatkan dulu keyakinan dari internalnya. Gitu. Nah, jangan sampai misalnya sebenarnya masih beda nih antara misalnya pembayaran dengan GL pun masih beda. Tapi data itu sudah kita present keluar gitu ya. Secara logika pun kan harusnya kita percaya diri dulu dengan data kita ya. Saya percaya diri data saya sudah valid gitu, sudah benar. Tapi siapa tahu nih ada orang lain yang punya data yang sama, yang mungkin punya perspektif yang berbeda gitu. Maka kita rekonkan, oh jangan-jangan uang yang dikeluarkan sama Bun sebenarnya nggak segitu. Jangan-jangan nggak untuk akun itu gitu. Jadi mindsetnya adalah ya kita rekon internal dulu, baru rekon eksternal. berarti yang perlu digarisbawahi oleh para Satker adalah sebelum melakukan rekon eksternal, rekon internal di dalam Satkernya itu sendiri gitu ya, supaya data yang dikeluarkan itu nanti diingat ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kenapa melakukan rekonsiliasi setelah 5 bulan berlalu? Kalau tahun-tahun kemarin tiap bulan itu rekon ya, kenapa kita kosong tuh 5 bulan tiba-tiba sekarang? Oke. Ya, alasannya mungkin lebih ke teknikal ya daripada apa namanya substansi ya. Tapi ada substansinya. Substansinya begini. Laporan keuangan itu kan baru dikatakan benar-benar selesai ketika dia sudah memperoleh opini ya dari pemeriksa eksternal, dalam hal ini BPK. Nah, salah satu yang direkonkan di dalam rekon itu kan ada transaksi kas ya, bukan transaksi kas ya, saldo kas bahkan. Jadi ada saldo kas yang direkonkan. Nah, sedangkan saldo kas itu kan bawaan dari tahun lalu ya, ditambah dengan perubahan-perubahan tahun ini, itulah saldo akhir tahun ini gitu kan. Nah, angka saldo awal yang merupakan bawaan dari saldo akhir tahun lalu itu sampai dengan bulan Mei itu masih dalam proses audit gitu ya oleh pemeriksa, oleh auditor, oleh BPK gitu. Sehingga kita belum memperoleh suatu keyakinan gitu ya, suatu keyakinan apakah saldo awal gitu ya, saldo awal tahun 2023 itu sudah fix, gitu, sudah valid, sudah merupakan suatu asersi yang final gitu ya, yang tidak akan berubah lagi, yang apa namanya bisa kemudian kita akumulasikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tahun ini untuk memperoleh saldo akhir di tahun ini gitu ya. Nah itu sehingga setiap tahun rekonsiliasi itu akan menunggu gitu ya, akan menunggu proses audit selesai ya, karena sebelum audit itu selesai maka saldo kan kita ada rekon kas BP ya, kas bendahara pengeluaran, kemudian ada kas hibah gitu ya, bahkan ada satker yang mungkin punya BLU gitu ya, satker BLU. Nah ini kan mereka punya kas gitu, ada kas yang yang direkon gitu ya, yang mana masih dalam proses audit gitu ya. Tapi sebenarnya begini, karena sebagian besar substansi rekon itu kan sebenarnya di realisasi anggaran ya kalau kita perhatikan.
bagian terbesar dari rekon itu adalah di rekon belanja dan rekon pendapatan. Gitu. Nah, kenapa tidak misalnya dilakukan rekon parsial saja gitu? Nah, ini yang saya katakan alasannya mungkin lebih teknikal ya. Ya quote and quote ya akan sedikit merepotkan lah gitu ya. Ketika kita misalnya tetap menjalankan rekonsiliasi secara parsial, lalu kemudian di bulan seperti sekarang lah di akhir Mei atau di awal Juni baru kita rekon full gitu. Itu kayaknya kok tidak praktis gitu ya. Nah, sehingga di periode tidak ada rekon sebenarnya, tapi mungkin kita bisa ngambilnya yang dilakukan di bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu adalah rekon internal. Nah, rekon internalnya tadi yang dikuatkan tuh sebelum menunggu kita opini dari pihak luar gitu. Nah, jadi saya kira benar setengah lah kalau kita bilang dari mulai Januari sampai Mei itu tidak ada rekon ya, karena tetap kita bisa rekon internal. Bahkan rekon manual bisa saja sebenarnya. Jadi teman-teman mungkin ketika rekon ini saya ajak ya agak diperluas ininya apa namanya perspektifnya ya. Rekon itu kan tidak hanya proses pencocokan data yang dilakukan melalui satu sistem yang namanya Monsakti itu. Sebenarnya bisa saja teman-teman kalau misalnya punya data, misalnya data belanja. Data belanja teman-teman itu kan bisa misalnya dibandingkan dengan OMSPAN. OMSPAN itu kan mirroring data SPAN ya. Jadi ya secara manual sebenarnya bisa teman-teman memperoleh gambaran apakah angka belanja belanja di data Sakti itu sudah valid gitu ya, sudah terkonfirmasi oleh KPPN gitu ya melalui rekon manual tadi gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Saya mungkin ngajaknya ke substansinya deh gitu. Rekonnya itu adalah Sakti punya data apa, saya punya data apa, nah, Siap punya data apa, kita sandingkan. Penyandingannya kalau memang belum siap dilakukan secara sistem, bisa kita lakukan secara manual kok. Berarti untuk teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kenapa kita rekonsiliasi eksternal di bulan Mei ini, jawabannya adalah itu selesai menyusun LKKL audit ya. Ya itu LKKL audit kan katanya LKKL audit belum fix gitu datanya, sehingga tunggu fix dulu baru kita. Oke teman-teman, jawabannya. Oke, selanjutnya Pak, kita mau tahu Pak, ini kan di tahun 2022 kita baru ada penerapan sakti yang digunakan secara full oleh hacker. Gitu. Apa yang membedakan proses rekonsiliasi setelah? Oke, jadi saya saya melihatnya perbedaannya itu lebih kepada cara bagaimana kita melakukan rekonsiliasinya ya. Kalau secara substansi saya pikir sama ya, apa yang direkonkan ya itu sama gitu ya. Yang direkonkan itu transaksi realisasi anggaran tadi ditambah kas ya, kas yang ya terutama yang tadi 3 ya, kas BP, kas BLU dan kas IPA. Tapi tekniknya agak beda. Ketika kita menggunakan e-rekon ya, yang paling terasa menurut saya adalah pengiriman data rekonsiliasi itu menjadi otomatis gitu ya. Artinya sebenarnya berkurang nih satu pekerjaan teman-teman satker itu berkurang. Dulu ketika kita mau rekon itu ada proses manual yang harus dilakukan, yaitu proses upload ya, yang pada dasarnya proses mengirimkan data ya menggunakan ADK gitu ya, menggunakan ADK yang berasal dari Saiba gitu. Nah di era sekarang, era Sakti dan Monsakti itu kan sudah terinterkoneksi ya. Jadi secara otomatis data Sakti itu akan terbawa ke Monsakti, termasuk juga untuk proses rekonsiliasi. Jadi saya pikir yang berbeda dari dua era ini ya adalah caranya ya, cara bagaimana kita melakukan rekonsiliasi, teknik rekonsiliasinya. Dan perubahan itu saya sih melihatnya ya, mudah-mudahan teman-teman di Satker juga merasa perubahan itu perubahan yang lebih memudahkan ya. Jadi tadinya mungkin teman-teman harus ingat
nge-upload gitu. Sekarang enggak, itu sistem sudah secara otomatis dia ngambil dari Sakti. Oke Pak. Tadi Bapak ada membahas tentang proses rekonsiliasi di Monsakti. Nah, Bapak bisa minta jelaskan nggak Monsakti ini apa sih? Karena kan ini ada Sakti, ada Oke. Iya, betul. Jangan-jangan ada yang ini juga ya. Apa namanya? Bertanya-tanya ini apa nih istilah-istilah ini ya. Ya, jadi mungkin kalau dirunut lagi tadi ke belakang ya. Sistem akuntansi di kita itu kan dibagi berdasarkan siapa yang mengelola ya atau melakukan. Ada yang namanya sistem akuntansi instansi. Sebenarnya ini sebagian ya tidak komprehensif ya, tapi sebagiannya itu adalah ada sistem akuntansi instansi yang dikelola oleh pengguna anggaran ya. Kalau di level kita kuasa pengguna anggaran. Ada sistem akuntansi pusat yang di level kita itu dikelola oleh kuasa BUN. Sistem akuntansi instansi itu mengelola realisasi anggaran dan dampak-dampaknya ya. Termasuk tadi realisasi anggaran terhadap kas-kas tadi, ada kas BP, ada kas BLU, kas IPA. Sedangkan sistem akuntansi pusat siap itu mengelola dalam hal ini adalah mengelola kasnya gitu ya. Jadi kan setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna anggaran itu ada dampak kasnya. Ketika dia belanja ada dampak kas keluar. Ketika dia memperoleh pendapatan maka ada dampak kas masuknya. Nah, kasnya itu dikelola oleh sistem yang berbeda. Dalam hal ini ada sistem akuntansi pusat. Nah, sistem akuntansi pusat itu menggunakan satu sistem yang namanya sistem perbendaharaan anggaran negara. Sedangkan sistem akuntansi instansi tadi yang menggunakan sistem yang disebut dengan Sakti sekarang, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Betul ya akronimnya itu ya. Sistem akuntansi keuangan tingkat sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Nah, dua sistem ini ya dijembatani oleh satu sistem lain gitu ya untuk melakukan rekonsiliasi, untuk melakukan penyamaan data, yaitu yang disebut Monsakti. Ya. Jadi Monsakti itu pada dasarnya Monsakti itu pada awalnya dikembangkan adalah sebagai mirroring data Sakti, gitu ya. Sama seperti OM merupakan mirroring dari data SPAN. Nah, untuk kepentingan rekonsiliasi, ya, ini ada satu fitur tambahan di dalam Monsakti yang mana memungkinkan dia untuk memperoleh data siap, gitu ya, data dari SPAN. Nah, jadi Monsakti yang tadinya awalnya adalah untuk monitoring Sakti, untuk mirroring Sakti, nah dengan adanya proses rekonsiliasi ini sebenarnya adalah berfungsi saat ini juga sebagai jembatan untuk menginterkoneksikan antara SPAN dengan Sakti. Ya. Jadi sekarang mirroring dia data SPAN juga. Nah, hanya data SPAN di sini, data SPAN yang di Monsakti itu tidak digunakan untuk pelaporan. Ya. Dia hanya digunakan untuk kepentingan rekonsiliasi saja. Berbeda dengan data Sakti. Data Sakti di Monsakti itu digunakan juga untuk pelaporan juga. Jadi ada menu yang kita create untuk membuat laporan-laporan dari data Sakti. Gitu ya. Tapi khusus untuk rekonsiliasi dia juga ngambil data SPAN. Ya. Jadi Monsakti itu seperti itu historinya. Ya, jadi awalnya sesuai namanya betul. Jadi sesuai namanya dia Monsakti. Benar-benar dia mirroring data Sakti. Nah, hanya untuk kepentingan rekonsiliasi ini dia ambil juga data siap gitu ya, data siap untuk menjembatani tadi proses rekonsiliasi. Berarti kalau bisa kita simpulkan Pak, ini KPPN satkernya. KPPN pakai data SPAN, kita pakai data dijembatani Monsakti ya. Jadi ketika rekonsiliasi Monsakti cuma tempat kita untuk melihat gitu ya Pak ya. Kita lihat memang data-data yang enggak antara KPPN dan Satker itu apa aja sih? Sakti pilih. Betul. Tapi yang dioprak-aprak itu si Saktinya. Karena Sakti betul, iya. Cuma jembatan gitu loh, tapi kita KPPN itu. Iya. Oke. Mudah-mudahan teman untuk uang baru ya Pak. Jadi jadi lebih
sebelumnya Monsakti ini tuh sering digaung-gaungkan ketika kita misalnya mau nyuruh lihat to do list gitu ya Pak ya, mau nyuruh rekon. Mungkin di beberapa bulan ini tuh agak adem ayam gitu ngomongin Monsakti, tiba-tiba ada pengelola keuangan yang baru, tiba-tiba dibombardir dengan Monsakti. Apa tuh Monsakti gitu. Mudah-mudahan hari ini tercerahkan lah ya Pak ya antara Sakti dan Monsakti. Oke, selanjutnya Pak, tadi kan kita udah bahas itu tempat kita melihat data penuh dari. Emang data apa saja perlu Uh, iya, kalau kita lihat di Monsakti ya terutama mungkin tadi yang sering disebut tadi ya, dan relevan dengan tema kita hari ini, itu di Monsakti itu kan ada namanya to do list ya. To do list ini ya sesuai namanya, dia adalah uh, semacam hal-hal yang perlu tindak lanjut gitu ya, hal-hal yang perlu dilakukan atau hal-hal yang mungkin perlu konfirmasi gitu ya. Pertama misalnya seperti data transaksi aset gitu. Nah, data transaksi aset itu di Monsakti itu kita monitor seberapa lengkap gitu ya, seberapa progres penyelesaian pencatatan aset itu, dari mulai dia misalnya penerimaan barang ya di modul komitmen gitu ya, itu dikonfirmasi, dimonitor apakah sudah dicatat juga di model aset tetap gitu ya. Dalam hal ini diistilahkan didetailkan gitu ya. Jadi apa yang sudah diterima oleh komitmen gitu ya, atau modul komitmen, apakah sudah didetailkan oleh modul aset tetap. Kemudian juga data persediaan. Data persediaan itu juga begitu sama. Ya, jadi intinya adalah kalau di modul aset ya, baik itu BNN maupun persediaan, yang dimonitor adalah kelengkapan gitu ya, kelengkapan dari proses pencatatan aset itu, dari mulai dia penerimaan barang ya sampai dengan pencatatan aset itu di modul aset berkaitan, apakah di modul aset tetap ataukah di persediaan. Kemudian ada transaksi realisasi anggaran ya, yang di dalam hal ini berasal dari dua modul ya, ada modul bendahara untuk pendapatan dan ada modul pembayaran ya, modul pembayaran untuk dia belanja. Nah, data ini juga merupakan data yang porsinya mungkin termasuk besar ya di dalam sistem Sakti, data belanja dan pendapatan, terutama belanja, karena kita adalah semuanya itu adalah entitas cost center ya, entitas yang mengelola belanja gitu ya, berpusat pada pengelolaan belanja. Adapun ada pendapatan, biasanya itu pendapatan yang sifatnya non operasional ya, sifatnya itu efek ya, ada efek samping dari belanja. Jadi biasanya misalnya pengembalian belanja gitu. Jadi core bisnisnya sebenarnya kita tuh belanja, tapi kadang-kadang dalam pelaksanaan belanja itu berkonsekuensi dalam situasi tertentu, itu adanya pendapatan, yaitu pengembalian tadi misalnya gitu. Ya tentu saja ada satker yang juga mengelola pendapatan ya mungkin ada satker yang mengelola memberikan layanan yang itu ditentukan ada tarifnya gitu ya. Dalam hal ini mereka selain mengelola belanja juga mengelola pendapatan, tapi mayoritas dari kita, semua dari kita itu mengelola belanja, sebagian mengelola pendapatan. Lalu kemudian ada data piutang juga, data piutang. Nah, data piutang ini relatif baru ya, di sistem akuntansi kita. Bahkan sebelum era Sakti kita tidak mengenal ada aplikasi tersendiri yang mencatat atau mengadministrasikan piutang. Sekarang di era Sakti kita punya namanya modul piutang. Saya kira itu mungkin secara garis besar Vincent, data-data yang ada di Sakti yang dioprak-aprik tadi dioprek sama sistem Monsakti. Mungkin kalau satker, kalau kita lihat kan banyak sih jenis-jenis data ya sih, tapi mungkin untuk PPL Gunung Sitoli itu yang paling banyak data direkonsiliasi itu data NBP, karena kan kita juga nggak ada BLU, tidak semua yang menjadi
data rekonsiliasi perlu kita rekod di lingkup. Kalau kita lihatnya sih sama PNBP ya Pak. Oh iya. Ya. Ya betul, kalau untuk rekonsiliasi, kalau dalam konteksnya rekonsiliasi ya, bahkan rekonsiliasi itu aslinya itu adalah transaksi realisasi anggaran tadi, realisasi belanja dan pendapatan, dan karena kebetulan kita kebanyakan itu adalah entitas pengelola belanja, maka otomatis yang banyak direkonkan juga adalah belanja, ya, belanja. Nah beruntungnya di era sekarang ya, di era integrasi data sekarang, selisih pencatatan belanja itu relatif jarang terjadi. Maka walaupun dia porsi transaksinya itu banyak, tapi kalau kita perhatikan justru mungkin relatif jarang ya kita ada masalah di rekon belanja gitu. Justru misalnya yang sering itu di rekon pendapatan atau di kas UP gitu ya, yang lebih sering. Padahal sebenarnya kalau kita bongkar transaksinya, transaksi belanja itu mungkin akan lebih banyak daripada transaksi-transaksi yang bermasalah. Berarti sebenarnya kalau dari kesan Bapak karena sudah jarang gitu ya Pak ada selisih belanja, ketika ada Satker ada mendapatkan data yang perlu direkonkan di Monsakti, sebenarnya proses penyelesaiannya tidak terlalu susah Pak ya sebenarnya. Kita misalnya misalnya belanja tinggal sebuah data. Kalau misalnya PNBP kita tinggal catat PNBP-nya, itu nggak Pak kira-kira? Iya, jadi iya betul. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, rekon itu sebenarnya kalau saya lihatnya itu dua yang direkonkan. Satu, eksistensinya, keberadaan dari transaksi itu. Maka kalau di sini yang sering terjadi itu adalah berkaitan dengan kelengkapan gitu ya, completeness-nya gitu. Apakah satu entitas itu, satker itu sudah mencatat transaksinya secara lengkap gitu. Seringnya itu di sini gitu, bahwa ada transaksi-transaksi yang ternyata belum dicatat. Dan ini simple menyelesaikannya, ya tinggal dicatat. Nah, ini lebih ke kayak semacam ada proses yang belum selesai di satker gitu. Lebih ke situ. Begitu prosesnya selesai dia akan sama. Nah, ada yang kedua itu adalah masalah kesamaan identitasnya. Gitu. Kesamaan identitas dari si transaksi itu. Ya identitas ini kita biasa kenal sehari-hari dengan kalau transaksi kita kan identitasnya itu kita beri yang 16 segmen COA itu. Nah, 16 segmen COA itulah ya gitu. 16 segmen bagan akun standar itulah identitas dari suatu transaksi. Kalau kita punya nama gitu ya, maka kalau transaksi itu punya COA, punya distribusi COA tuh. Gitu ya. Jadi misalnya transaksi belanja A itu identitasnya apa sih? Dia tuh satkernya apa? Dia KPPN-nya apa? Satker dan KPPN ini berpasangan gitu ya. Satker A itu pasti KPPN-nya 1 gitu ya. Selalu berpasangan gitu. Katakanlah misalnya satker KSOP Gunung Sitoli, maka pasti KPPN-nya itu Gunung Sitoli gitu. Nggak boleh berbeda gitu ya. Nah, jadi identitas yang pertama itu adalah kode satkernya dari transaksi itu. Apakah benar kode satkernya itu kode satker A? Artinya apakah benar yang memiliki transaksi ini adalah satker A? Lalu kemudian KPPN-nya, ya ini normalnya pasti benar gitu ya. KPPN-nya itu KPPN. Lalu kemudian akunnya, akunnya itu akun apa? Gitu. Itu identitas ketiga dari satu transaksi. Yang lainnya misalnya yang sering juga adalah kode program, kode capaian output kegiatan gitu. Lalu kemudian waktu transaksinya, ya, waktu transaksinya, kapan, gitu, bulan apa, tanggal berapa. Gitu. Nah, yang direkonkan itu dua hal itu tadi menurut saya. Jadi keberadaannya, ya, eksistensinya ini untuk memenuhi karena laporan data keuangan itu kan salah satu kriterianya harus komplit, harus lengkap. Nah, ini untuk memenuhi itu, apakah ada transaksi yang tidak dicatat? Atau ada yang transaksi yang dicatat tapi sebenarnya bukan milik dia gitu. Nah, ini masalah ini simple gitu, tinggal mencatat atau menghapus atau memindahkannya aja gitu. Lalu identitasnya tadi direkon juga. Identitas transaksi itu adalah, ingat-ingat, itu adalah 16 segmen pegang akun standar itu. Itulah identitas dari sebuah transaksi. Ya. Ketika ada satu segmen dari identitasnya itu yang tidak sama antara Sakti dengan SPAN, maka kita akan menyebut itu sebagai TDK, transaksi yang dalam konfirmasi. Transaksi yang belum tentu salah, tapi ini subject to confirm. Ini harus dikonfirmasi. Ya, betul. Ini mana yang benar gitu kira-kira. Ya, berarti dalam merekonstruksi ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Itu
dia mencatat atau belum. Kedua, bisa jadi dia sudah mencatat, tetapi bagan akun standarnya salah atau sesuai gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Eh, Sekarang saya pengen lebih tahu tentang TDK belanja gitu ya Pak, jenis list dan belanja. Kalau misalnya ada satker melakukan rekonsiliasi, kemudian jenis rekonsiliasi belanja. Biasanya kan kita menganjurkan satker, oh kalau jenis rekonsiliasi belanja, maka silahkan catat ya Pak. Nah, menyambung dengan penjelasan Bapak sebelumnya bahwa bisa saja ada satker yang salah identitasnya bagan akun standar gitu ya Pak. Kalau misalnya satker P2D secara otomatis kan memang aplikasi sudah memfasilitasi gitu ya. Bagaimana mungkin bisa ada selisih rekon terkait bagan dari belanja itu Pak? Karena kan kita tinggal catat SP2D. Kira-kira gimana? Iya. Jadi secara prakteknya sekarang semestinya TDK belanja itu memang sudah nggak ada. Semestinya TDK identitas ya, TDK yang tadi cowok tadi. Yang mungkin ada itu hanya TDK yang masalah belum catat, ya, belum catat. Yang itu namanya kalau di menu kita kan namanya TDK rupiah ya. TDK rupiah itu umumnya adalah karena masalah belum mencatat. Ya. Karena sebab lainnya bisa juga sama-sama mencatat tapi nominalnya beda. Yang itu lebih kayaknya kemungkinannya lebih kecil. Kan? Yang kemungkinan paling besar adalah memang belum catat. Nah, yang bisa itu adalah beda identitasnya. Nah, tadi di pertanyaan Vincent tadi, apakah di era sekarang di mana pencatatan SP2D itu dilakukan secara otomatis gitu ya, artinya identitas dari si transaksi belanja itu diambil secara otomatis sebenarnya dari siap juga dari SPAN. Bagaimana mungkin bisa terjadi perbedaan segmen COA? Gitu. Salah satunya mungkin Vincent adalah berkaitan dengan transaksi yang terdapat koreksi di dalamnya. Ketika atas transaksi belanja itu terdapat koreksi, ya sebenarnya ini kelengkapan juga, tapi mungkin lebih ke kelengkapan atas satu transaksi perubahan identitas belanja tadi itu gitu. Jadi bisa dimungkinkan ada perbedaan ketika satu transaksi itu dilakukan koreksi, lalu kemudian koreksi ini belum dicatat oleh salah satu sistem gitu ya, yang biasanya adalah oleh Sakti yang belum dicatat karena belakangan kan, karena Sakti kan belakangan gitu ya. Begitu belum dicatat oleh SPAN, Sakti pun tidak akan bisa mencatat, jadi mungkin sama-sama tidak akan mencatat dan artinya tidak ada koreksi gitu. Tapi ketika ada koreksi yang sudah disetujui di KPPN, artinya dia sudah masuk ke data SPAN, maka itu harus ditindaklanjuti dengan pencatatan SPM koreksi oleh Satker di Sakti. Ketika dua-duanya sudah mencatat, dia akan sama. Tapi ketika Satker belum mencatat, maka akan terjadi perbedaan COA tadi. Kalau yang dikoreksi itu adalah segmen COA, gitu ya. Salah satu segmen COA, salah satu atau beberapa. Itu mungkin bisa. Baik, Pak, itu udah jelas ya Pak ya kalau karena dengan satu selisih yang muncul nih di satu yaitu PNBP. Kalau PNBP itu kalau muncul selisih PNBP itu kenapa dan yang harus dilakukan oleh Satker itu sebenarnya mungkin juga kalau di PNBP itu ada selisih misalnya selisih rupiah, selisih bagan standar, Bapak jelaskan tadi. Ya. Ya. Nah di pendapatan kelihatannya lebih cair ya, artinya lebih kemungkinan untuk selisih itu lebih besar karena di situ ada proses yang bisa manual. Memang Satker kan diberi pilihan ya, apakah mereka bisa mencatat pendapatan itu secara otomatis sama seperti belanja tadi, ataukah dia mencatat manual. Ketika dia mencatat otomatis, rasa-rasanya isu selisihnya hanya tinggal tadi ketika ada koreksi dan sebagainya gitu ya, atau ketika dia belum mencatat koreksi gitu ya. Tapi kalau dia mencatat secara manual, nah kalau secara manual ya dia kembali pada ya sifatnya human nih, bisa error gitu kan. Jadi bisa dia salah mengisi nominal, bisa dia salah mengisi identitas transaksinya, dia bisa salah, yang jelas mungkin tidak akan salah mengisi Satker dan KPPN ya, tapi mungkin bisa salah kode akun, bisa salah ya detail-detail apa namanya segmen COA pendapatan yang lain.
Jadi memang lebih mungkin selisih di pendapatan, dan mungkinnya itu tadi karena kesalahan ketika proses melakukan pencatatan manual ya teman-teman. Nah, ketika terjadi perbedaan, ya, apa yang harus dilakukan? Ya kalau dia mencatat manual kan tinggal kita rubah saja catatan manualnya ya. Apa namanya, bisa dengan mekanisme ubah di Sakti, ataupun bisa dengan mekanisme ya hapus gitu ya, hapus lalu apa namanya, membuat rekor baru yang benar. Saya kira gitu, Vincent. Baik Pak, berarti kalau memang begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa Satker sebenarnya lebih disarankan untuk melakukan pencatatan PNBP secara otomatis ya Pak ya, secara upload data NPN saja, untuk meminimalisir terjadinya perbedaan data gitu ya Pak ya. Soalnya kan kalau misalnya secara manual itu takutnya ada human error gitu ya Pak ya. Betul. Kalimanya. Ya, saya sepakat ya. Semakin berkurang proses manual, intervensi manusia, ya itu rasanya untuk proses-proses clerical ya, mencatat, menyalin, itu kan mesin akan lebih bisa akurat ya. Jadi ya saya sepakat. Memang kita anjurkan supaya Satker menghindari lah ya mencatat manual. Kalau sudah ada menu untuk mencatat secara otomatis, ya kita lakukan secara otomatis saja lah untuk menghindari kesalahan-kesalahan clerical tadi itu. Betul. Nah, ini kan misalnya nih Satker sudah melakukan pencatatan secara Satker itu masih mendapatkan mereka ada selisih gitu di Monsakti Pak, atau misalkan mereka ada mentok gitu rekonsiliasi ini, kalau sudah melakukan berbagai cara, Satker bisa ngapain lagi Pak kira-kira? Ya satu, kalau dia sudah mentok ya, mentok dalam artian sudah tadi segala upaya itu berarti kapasitas dari sistem Sakti pun udah nggak bisa lagi misalnya gitu. Ya maka ya teman-teman masih bisa minta bantuan gitu ya, bantuan melalui apa namanya, melalui Hai DJPB ya, Hai DJPB atau Hai Kemenkyu. Kemenkyu. Jadi bisa juga ini ya bertiket ke Hai untuk minta bantuan. Minta bantuan di sini itu dalam artian adalah sebenarnya meminta bantuan kepada admin aplikasi di kantor pusat gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang apa namanya tidak bisa dilakukan oleh level user operator gitu ya. Operator itu di sini termasuk approver ya. Approver maksudnya user yang mengoperasikan di Satker gitu. Harus oleh admin aplikasi. Nah, itu bisa apa namanya? Bisa bertanya lah ke Hai Kemenkyu. Bisa langsung bertiket ke Hai Kemenkyu, atau mungkin bisa juga ini ya melalui Hai CSO gitu ya. Hai CSO di KPPN, silakan. Ya. Atau bisa juga nanti menghubungi kita di KPPN Gunung Sitoli, kita bergerilya gitu biar bisa segera mendapat jawaban gitu, solusi gitu ya. Oke Pak, ya. Nah ini kita sudah menuju akhir sesi kita ya Pak. Kita langsung ke intinya dulu. Jadi untuk rekonstruksi tahun 2023 dilaksanakan kapan aja nih Pak? Oh ya, jadi kami sudah bersurat ya, surat nomor 463 masih fresh tertanggal hari ini. Jadi rekonsiliasi kita bagi dua, untuk periode Januari sampai dengan April ya, itu bisa dilakukan sampai dengan tanggal 7 ya, 7 Juni. Lalu untuk periode Mei ya, kita beri kesempatan sampai dengan tanggal 15 Juni. Tapi kita harapkan nih teman-teman mungkin tidak menunggu sampai 15 Juni ya, karena sebenarnya kan rekon ini akumulatif ya. Jadi saya rasa mungkin teman-teman lebih baik ya selesaikan saja di apa namanya, seluruhnya di tanggal 7 gitu ya. Tanggal 7 itu kebetulan kan hari apa ya, itu hari Rabu ya. Hari Betul, Pak. Rabu tengah minggu. Ini habis libur 4 hari ya, kemudian baru masuk kerja 3 hari sudah selesai rekonnya gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa apa namanya, mempercepat lah ya. Dan kita kan agak punya ini ya, punya data ya Vincent, bahwa
sebagian besar selisih rekon itu ini kok apa namanya, karena kelengkapan tadi itu kok ya. Jadi teman-teman sebetulnya itu sesuatu yang apa namanya simple kok. Tinggal teman-teman melengkapi catatannya, maka ya selisih rekonnya akan nol gitu, akan hilang dan akan terbit surat hasil rekonsiliasi. Jadi tidak perlu apa namanya, tidak perlu khawatir dengan deadline yang tanggal 7 itu, karena bahkan saya rasa hari ini pun bisa selesai harusnya ya. Nama-namanya yang belum melengkapi catatannya ya. Itu lalu kemudian iya tanggal 15 ya. Tanggal 15 itu memang bulan Mei, rekon bulan Mei kita beri kesempatan sampai tanggal 15 ya. Jadi ya untuk transaksi Mei-nya ya kita beri keleluasaan sampai dengan tanggal 15. Tapi tadi harapannya ya bisa selesai semua lah di tanggal 7 ya. Betul. Ya, mungkin bisa saya tambahkan juga, Pak. Meskipun sebenarnya permasalahan di rekonsiliasi ini tidak terlalu sulit ya, Pak. Misalnya, kalau misalnya jenis rekonnya itu belanja, kita tinggal cetak SP2D. Kemudian kalau jenis rekonnya itu adalah PNBP, kita tinggal cetak PNBP. Tapi mungkin dianjurkan Satker jangan nunggu kan, gampang lah nanti di belakang gitu. Tapi ini rekon itu ada namanya OLAP gitu ya Pak. Yang kita lakukan di Sakti pada hari ini baru akan terangkut datanya di Bonsakti gitu ya Pak ya. Sehingga di rentang waktu itu takutnya kita geser, kita baru nyelesain rekonsiliasi tanggal 7, tapi baru kelihatan Sakti itu tanggal 8, sehingga per tanggal 7 kelihatannya rekonsiliasi Satker itu masih belum selesai, gitu kali ya Pak ya. Makanya kita melakukan berbagai nih untuk mengingatkan Satker untuk segera melakukan rekon. Iya mungkin mungkin bagus tadi apa namanya diingatkan Vincent ya. Jadi memang sistem kita itu ada scheduling ya teman-teman, apa namanya ada jadwal untuk sebuah proses itu dilakukan gitu ya, termasuk tadi misalnya saya menyebut kapan data SPAN itu diambil ke Monsakti untuk direkonkan gitu ya, kapan juga data Sakti itu diambil ke Monsakti untuk direkonkan, itu memang ada jadwalnya. Jadi teman-teman kalau memang tadi sudah disebutkan ada OLAP di situ ya, OLAP itu kan mengacu pada suatu proses yang proses analytical setelah transaksi dilakukan gitu ya, yang itu memang di dalam mindset apa namanya pengelolaan teknologi informasi kita itu dianggap prioritasnya di bawah satu lagi itu namanya OLTP. Jadi ada OLTP, ada OLAP namanya. OLTP itu online transaction processing. Itu adalah processing terhadap transaksi gitu ya. Misalnya pencairan dana gitu. Penerimaan gitu ya. Itu namanya OLTP. Bagaimana satu proses itu, satu transaksi itu diselesaikan. Gitu ya. Itu namanya OLTP. Itu prioritas tuh. Jadi sistem itu memfokuskan juga kinerjanya pada itu, pada OLTP itu. Bagaimana belanja itu lancar, bagaimana pendapatan itu lancar. Adapun proses yang kita lakukan setelah belanja itu terjadi, pendapatan itu terjadi, termasuk dalam hal ini adalah proses pelaporan nih, termasuk juga di dalamnya adalah proses rekonsiliasi. Nah itu namanya OLAP, namanya online analytical. Jadi proses analytical setelah transaksi itu terjadi, analytical terhadap data transaksi gitu ya. Itu memang tidak seprioritas OLTP. Jadi teman-teman mungkin ini perlu dipahami juga ya, bahwa segala proses yang berkaitan dengan apa namanya proses analisis data ya, rekonsiliasi sampai dengan penyusunan laporan keuangan di sistem itu dibuat scheduling gitu ya. Jadi itu tidak real time ya teman-teman. Jadi ada jadwalnya kapan data itu diambil, kapan data itu diproses. Seperti misalnya SHR itu baru akan terbit di periode penerbitan SHR gitu ya. Yang tadi periode rekon tadi ya, sampai dengan tanggal 7 untuk bulan April itu SHR-nya akan bisa terbit. Kalau untuk bulan Mei itu sampai dengan tanggal 15 itu OLAP tuh dijadwal gitu ya, dijadwal. Jadi harap perhatikan teman-teman juga bahwa proses rekonsiliasi ini dia tidak real time ya, tidak real time dalam artian tidak di detik yang sama gitu ya. Tidak di detik yang sama kita akan tahu hasilnya. Sehingga tadi pendekatannya adalah kita harus secepatnya supaya kita sempat melihat hasilnya lebih dulu dan sempat melakukan koreksi kalau ternyata memang hasilnya belum memuaskan. Jadi dapat ya teman-teman ya, disegerakan rekonnya. Ini Babak Zep sudah sangat semangat. Oke, Pak rekonnya. Iya, semangat kita.
Nanti kita Iya. ya Pak kode Bang kode satkernya. Oke. Nah ini Oke, oke. Makasih Bang Zul. eh, menyambung Bang Udin, jika ada satker-satker atau rekan-rekan sobat interest yang ingin bertanya juga silahkan ya tinggalkan pertanyaannya di kolom komen sebelum kita selesai nanti kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan dari sobat interest. Oke Pak, ini Oh, mungkin ya. Hari iya Pak, hari ini nggak ada yang nanya ya? iya Pak, mungkin masih mencoba Oh, untuk apa ya Pak memproses gitu ya Pak surat iya, iya. makan Iya, tadi. betul. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Sebelum mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, kita nanti ada nggak Pak sanksi apabila satker tidak melakukan respon Pak? Dan jika kira-kira apa? Wah, ini pertanyaan yang paling berat untuk dijawab ya, misalnya. Karena ya terus terang saya dan saya yakin Vincent juga ya, ya tidak suka mensangsi lah ya, tidak suka menghukum orang ya. Dan apa namanya kita upayakan supaya tidak ada orang yang dihukum. Tapi tapi tentunya dalam situasi tertentu itu menjadi harus ya. Walaupun kita tidak senang tapi mungkin harus. Nah, kapan kita berikan sanksi terkait dengan rekonsiliasi ini? Ketika rekonsiliasi itu tidak selesai sampai dengan batas akhir ya, batas akhir rekonsiliasi tadi yang disebutkan tadi. Kalau rekon April tidak selesai sampai dengan tanggal 7, ya mohon maaf sekali ini terpaksa kami harus memberikan sanksi. Kalau apa rekon Mei tidak selesai sampai dengan tanggal 15, ya terpaksa kami berikan sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya berupa apa namanya penolakan ya ataupun tidak akan diterima SPM-nya selain dari SPM belanja gaji ya kontraktual pihak ketiga ya dan apa ya satu lagi saya lupa Ya, Pak. ada 3 jenis SPM. Ya, nah, dan dalam hal ini berarti ingat tuh teman-teman termasuk UPT-UP itu tidak bisa ya, tidak bisa ya, mengajukan SPM UPT-UP. Jadi ya saya sih yakin lah teman-teman akan bisa menyelesaikan bahkan jauh lah sebelum tanggal 7 dan 15 lah, misalnya kita percaya ya. Ya, Pak. Bahkan ya mudah-mudahan hari ini atau paling lambat tanggal 5 tuh kayaknya udah selesai lah rekonsiliasi. Oke, Pak. Ini teman-teman jika ada yang ingin bertanya silahkan ya ditinggalkan pertanyaannya di kolom komen. Oke, Pak. Berarti sebenarnya untuk sanksi administratif ya Pak ya, untuk satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi ini kurang lebih sama dengan sanksi untuk satker yang tidak mengajukan LPJ ya Pak, tidak mengajukan atau terlambat gitu ya Pak ya mengajukan LPJ. Betul, betul, sama persis ya, sama persis. Oke Pak. Mungkin kita juga sekalian mengingatkan ya Pak untuk LPJ. LPJ untuk bulan ini sampai tanggal 9 aja ya Pak ya hari kerjanya. Iya betul, ya karena tanggal 10 hari Sabtu ya. Iya betul Pak, dipotong hari libur. Oh iya ya, ya semangat lah teman-teman ya. Semangat teman-teman penyusun LPJ, satker-satker lingkup KPPN Gunung Sitoli dan seluruh Indonesia disegerakan juga agar ya UP-nya bisa lancar lah gitu ya. Baik Pak, berhubung tidak ada ya yang ingin bertanya, ini juga Miss Yu, Satker KPPN Gunung Sitoli sudah bilang jelas, sudah jelas. Ya mungkin kita cukupkan ya Pak materi untuk hari ini. Sebelum itu Pak, mungkin ada closing remarks Pak yang ingin Bapak sampaikan, dipersilakan. Oke, jadi teman-teman rekonsiliasi ini adalah salah satu upaya ya untuk menjaga kualitas data laporan keuangan ya. Supaya laporan keuangan kita valid, kita punya dua cara ya, secara garis besar dua cara. Pertama adalah rekonsiliasi internal ya. Jadi kita analisis, kita rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi internal dalam hal ini termasuk juga telaah LK ya teman-teman di Satker. Teman-teman di Satker kan melakukan telaah LK, rekonsiliasi internal itu untuk menjaga data secara internal. Lalu kemudian satunya lagi adalah rekonsiliasi eksternal ini. Ya. Itu adalah dua
cara yang kita tempuh untuk menjamin bahwa data keuangan kita itu valid, sehingga laporan keuangan yang kita susun itu juga mencapai lah atau memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diharapkan ya. Nah, sehingga itu penting teman-teman, dan penting untuk dilakukan tepat waktu ya, karena laporan keuangan itu periodik. Laporan keuangan itu ada tenggat waktunya, ada waktunya gitu ya. Jadi tidak kapan saja, tidak ya, atau kapan-kapan gitu ya, tidak. Laporan keuangan itu ada periodenya. Ya, laporan keuangan semester 1 ya kita harapkan rekonnya juga selesai gitu ya di semester 1, laporan keuangan bulanan. Kalau teman-teman Satker menyusun laporan keuangan bulanan, kita harapkan setiap periode itu datanya baik ya. Oleh sebab itu ya kita harapkan juga teman-teman memiliki ya lebih dari di atas segalanya adalah kesadaran bahwa data yang teman-teman kelola itu harus harus confident, teman-teman harus confident dengan data yang teman-teman kelola gitu ya. Caranya adalah tadi melakukan rekonsiliasi internal gitu ya. Lalu percaya diri saja kan nggak cukup ya. Jadi ya harus ada pengakuan dari pihak luar lah bahwa itu benar gitu ya. Maka rekonkan juga lah dengan pihak luar, dalam hal ini adalah KPPN yang juga mengelola transaksi yang sama. Harapannya adalah ke depan rekonsiliasi kita lebih berkualitas ya, Vincent. Mudah-mudahan tidak terjadi tadi ya, saya menganggapnya rekonsiliasi yang selisih karena kelengkapan mudah-mudahan semakin gak ada tuh. Jadi ketika rekonsiliasi itu mudah-mudahan kita sudah lengkap nih. Tinggal apakah catatan yang sama-sama lengkap ini benar apa tidak identitasnya, tinggal itu nanti gitu. Saya harap kita naik kelas deh ke situ ya. Tidak lagi kita ngoyak-ngoyak orang itu belum nyatat gitu. Belum nyatat itu basic sekali itu. Itu salah yang basic sekali gitu ya. Mudah-mudahan ke depan yang kalaupun ada selisih pencatatan antara kita adalah selisih pada identitas transaksinya gitu ya, apakah akunnya ataukah mungkin tanggal buku mungkin gitu ya. Tanggal buku pun agak-agak basic saya pikir gitu ya. Mudah-mudahan lah intinya rekonsiliasi kita ke depan lebih berkualitas. Endingnya adalah mudah-mudahan laporan keuangan kita meningkat juga kualitasnya. Baik, terima kasih ya Pak Asep, pembahasan kita tentang rekonsiliasi hari ini. Mudah-mudahan ini juga membantu semua untuk paham rekonsiliasi itu dan harus dilakukan ini dan jadwal yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Baik, terima kasih Pak Asep. Oh ya, sepertinya ada satu tambahan yang mungkin bisa saya sampaikan ya, Vincent. Terkait dengan surat yang tadi juga, surat 463, bahwa teman-teman Satker itu tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan ya, setiap tahun. Jadi setiap semester dan setiap akhir tahun berdasarkan PMK 232 tentang sistem akuntansi instansi, teman-teman tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan ke KPPN, selain menyampaikan laporan keuangan ke unit entitas di atasnya ya, entitas akuntansi di atasnya, tetap harus menyampaikan ke KPPN, dan itu cukup soft copy saja, cukup soft copy berformat PDF, dan itu adalah laporan keuangan yang tidak harus dibuat tersendiri untuk KPPN ya, tapi adalah laporan keuangan yang sama dengan yang teman-teman sampaikan ke unit akuntansi di atasnya, entitas akuntansi di atasnya, apakah itu ke Kanwil ataupun langsung mungkin yang nggak punya Kanwil langsung ke eselon satunya atau bahkan mungkin ke kementeriannya. Saya kira itu mungkin tambahan info. Karena memang Satker masih sering bertanya, ini laporan keuangannya yang disampaikan